Malaysia lawan Laos karena ditolak Jepang Ijo. Jepang Ijo aja yang saudara Malaysia. Satu darah, satu bangsa, satu nenek moyang ditolak, cok. Malaysia caper ke supporter timnas Indonesia. Dekat video brother ni, pada asalnya saya tak ambil pot pun. Saya malas benda-benda remeh-temeh ni. Tapi nampaknya ada banyak fitnah yang dilontarkan dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video pernyataan dari influencer ataupun TikToker Indonesia mengatakan bahwasannya Malaysia caper dengan supporter Indonesia, geng. Waduh, dan dibalaslah oleh influencer ataupun TikToker Malaysia, geng, bahwasannya janganlah membuat konten fitnah seperti itu, geng. Waduh, iya, geng. Kenapa ya, geng? Ya, kok banyak marah sekali influencer-influencer kita bila orang Malaysia itu memuji ataupun mensupport juga timnas Indonesia, dibilang caper lah, amat gila lah kepada negara Indonesia. Sepatutnya bersyukur ya, geng, ya. Inilah berbeda mentality tentang influencer ataupun TikToker Indonesia dan TikToker Malaysia. Dia selalu membahas seolah-olah mencari pergaduhan di media sosial ini, geng. Karena Marak tahu sendiri ya, geng, ya. Bila sudah tentang sepak bola, pasti netizen-netizen antara dua negara ini saling memanas, geng. Sepatutnya dia influencer Indonesia nih, geng, mengucapkan terima kasih karena banyak juga influencer daripada Malaysia mengucapkan tahniah, geng. Waduh, buat malu aja, geng. Dan dibalaslah oleh influencer Malaysia. Terus disekolahkanlah, geng, dengan secara detail. Kalau seperti itu kan malu sendiri, geng. Gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia lawan Laos karena ditolak Jepang Ijo. Ya, sebelumnya Malaysia itu mengajak Jepang Ijo untuk tanding di FIFA Matchday bulan November. Ada dua negara Jepang Ijo yang diajak Malaysia, Maladewa dan juga Bangladesh. Tapi ditolak, woi. Jadinya Malaysia milih Laos lah menjadi lawannya. Nah, karena milih Laos ini dikritik oleh banyak pihak ya. Kenapa sih Malaysia lawannya yang lemah-lemah mulu, ranknya yang rank-rank bot mulu? Ya, menurut Federasi Sepak Bola Malaysia, mereka memilih lawan Laos karena ditolak oleh banyak negara ya. Malaysia udah coba ngajak berbagai negara ya, sampai Brazil, Argentina. Malaysia kemarin juga ngajak Spanyol dan Prancis untuk tanding, ditolak, cok. Jangankan mau ngajak Jepang tanding di FIFA Matchday, Jepang Ijo aja yang saudara Malaysia. Satu darah, satu bangsa, satu nenek moyang, ditolak, cok. Jadi gara-gara itu, terakhir mau tidak mau ya dicarilah yang mau lawan Malaysia ya. Yang mau cuman Laos, yang ranknya 187 dunia. Coba lah, weh. Ya, dan Malaysia lawan Laos ini bertandingnya nanti di Thailand ya. Kenapa bukan di Laos atau bukan di Malaysia? Karena nanti takutnya ada rakyat Jepang Ijo di sana. Begitu ketahuan Malaysia lawan yang lain, itu nanti Jepang Ijo bakalan marah lagi sama Malaysia. Ya, kasihan banget sih harga diri Malaysia ini jatuh ya. Sampai nggak laku untuk tanding ya. Ya, di dunia bahkan di Jepang Ijo sendiri nggak laku. Mudah-mudahan menang ya lawan Laos ya. Salam di Mateo. Malaysia caper ke supporter timnas Indonesia. Ya, kalian pasti tahu siapa dia. Dia adalah influencer asal Malaysia, Wibro.
Semenjak Piala Asia U23, ini orang selalu caper ke timnas Indonesia. Ya, dengan memuji-muji perkembangan timnas Indonesia. Sampai akhirnya dia itu dapat banyak followers, banyak viewers dari Indonesia. Tapi semua berubah ketika iShowSpeed datang ke Indonesia. Ya, sebelumnya dia sampai bikin 4-5 video tentang iShowSpeed. Tapi karena di Indonesia iShowSpeed itu membahas tentang batik. Nah, dia bikin itu tentang batik itu bukan punya orang Indonesia. Sampai memicu kemarahan oleh supporter sepak bola Indonesia. Nah, 1 minggu kemudian dia itu bikin video klarifikasi soal batik. Tapi karena udah kadung dibully, dia juga bikin video kalau tanpa supporter Indonesia saya tetap banyak views kok. Nih, ternyata konten dia tanpa membahas Indonesia itu tidak akan tembus jutaan. Dan akhirnya dia ketahuan menghapus video soal batik Indonesia. Yang terbaru dia coba lagi narik simpati rakyat Indonesia dengan membahas peluang Indonesia setelah dicurangi. Dan tadi malam dia bahas tentang Kevin Dix. Aku lebih berespek sama abang ini. Abang ini dari awal membahas Indonesia tidak sekalipun menjelekkan Indonesia. Respect buat abang Jom, teruslah membahas Indonesia. Beda dengan orang ini yang bahkan lebih dari setengah followersnya adalah orang Indonesia, tapi dia cuma mau cari untung. Nah, inilah geng akan memicu antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia akan berkomentar dan saling menghujat ataupun saling membenci, geng. Karena konten-konten hal seperti ini ya, geng ya. Dibilang seperti inilah, gaya gitulah, kasihan lah, dan mengeluh-ngeluh lah, dan sebagainya lah. Kayak gitu ya, geng ya. Dia dapat informasi dari mana bahwa nenek moyangnya itu bendera Bangladesh kalau tak silap ya, geng ya. Disebut Jepang hijau kata netizen kita, netizen Konoha kayak gitu, geng ya. Jadi bang, buat influencer ataupun tiktoker, buatlah yang konten-konten berfaedah sekiranya menasihati bukan malah menambahkan ricuh ataupun semakin panas kayak gitu ya kak. Ini timbul lagi dan timbul lagi kayak gitu. Pasti ada kayak gitu, geng. Kenapa? Namun ikinya heran juga dari banyaknya tiktoker Indonesia yang membahas tentang bola ya, geng ya. Bila orang Malaysia membahas ataupun mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat kayak gitu kepada timnas Indonesia, pasti ada para konten-konten kreator yang melakukan hal seperti ini, seperti baper lah, caper lah, atau bemper lah, dan lain reaper lah, dan lain sebagainya. Hal seperti itu pasti diuluntarkan ya. Namun dia mengucapkan itu karena wah sekarang Indonesia makin kayak gini, makin bagus tetangga kita. Nah, kita harus mencontoh. Nah, kita tuh saling mencontoh kayak gitu. Contohnya Indonesia mencontoh kemajuan negara Malaysia, contoh perkembangannya, dan seperti itu, bang. Bukan malah saling menjatuhkan ataupun saling iri hati. Nah, dibalaslah oleh abang yang tadi beliau katakan ini, geng, jangan melakukan fitnah hal seperti ini. Nah, kalau dibegituin kan malu sendiri, koyak sendiri akhirnya kan, geng. Jom kita simak bersama-sama dulu, geng. Let's go. Malaysia caper ke supporter timnas Indonesia. Ya, kalian pasti tahu siapa. Terima kasih kepada mereka yang dah tag saya dekat video berada ni. Pada asalnya saya tak ambil pot pun. Saya malas benda-benda remeh-temeh ni. Tapi nampaknya ada banyak fitnah yang dilontarkan dalam video ni. So, jom kita explain sikit lah. Yang pertama, dia cakap saya buat video konten Indonesia sejak Piala Asia Under-23. Nak naikkan views dan sebagainya. Kalau korang followers yang dah lama follow Wibro, orang-orang Indonesia pun ada yang tahu, kita buat konten Indonesia ni bukan daripada Piala Asia Under-23. Kita buat konten Indonesia sejak tahun lepas, sejak Piala Asia yang senior team. Yang Indonesia kalah pun kita cover juga, yang menang pun kita cover. Okey, jadi jangan nak tabuk fitnah sesuka hati kata saya baru je buat konten Indonesia. Hello, saya dah buat lama lah. Fitnah yang kedua pasal saya kata batik tu bukan orang Indonesia. Yang ini pun salah juga. Dalam video tu saya kata batik memang orang Indonesia. Tapi orang Indonesia ada yang overclaim. So saya cakap lah, kau bawa je lah batik tu masuk kubur. Itu yang menyebabkan orang Indonesia marah. Dan saya dah explain pasal tu. Tak pernah sekali dalam video saya cakap batik tu milik Malaysia. Tak pernah sekali. So jangan nak buat fitnah sesuka hati. Orang yang tengok video tu, diorang tahu apa yang saya cakap. Yang seterusnya, dia cakap lagi, saya ni sendu kalau tak buat konten Indonesia tak masuk jutaan view. Okey, boleh pergi dekat profil saya, tukar kepada most popular dan awak boleh tengok berapa banyak konten-konten yang tidak berkaitan Indonesia yang dah ada jutaan views. Olimpik, anime, Korea, banyak sangat. Saya tak malas nak sebut, memang banyak.
Lepas tu brother ni cakap, saya masih lagi buat konten Indonesia untuk menarik simpati. Simpati apanya? Buat apa? Saya ada 4 TikTok account yang saya jaga sekarang ni, dan Wibro sebenarnya salah satu account yang saya tak ambil port pun. Saya post, baca komen sikit-sikit, and then saya move on ke account lain. Account-account lain tu saya buat affiliate, buat sales dan sebagainya. Account-account yang itu jauh lebih penting daripada Wibro ni. Wibro ni banyak free content tau. Kita buat content ni, views bukan memberikan duit pun. So saya tak kisah orang nak tengok ke tak nak tengok ke, itu sekati diorang lah. Okay, jangan nak kata saya tarik simpati ke apa. I don't care. Dan nasihat saya untuk brother ni yang saya stitch video ni, tolonglah get a life. Okay, banyak lagi topik-topik menarik yang boleh dibahaskan pasal Indonesia, timnas, futsal, Erick Thohir, pemain-pemain baru dan sebagainya. Dia nak juga sibuk-sibuk bahas pasal Wibro. Tolonglah get a life. Muka pun dah macam orang tua, dah ada 3 anak. Tolonglah tolonglah. Saya tahu akaun awak tak banyak followers, mungkin awak tengah cari followers dengan menggunakan Wibro. I don't care, but banyak lagi topik menarik pasal Indonesia yang boleh dibahaskan. Tak perlu bahas pasal Wibro. So, itu saja guys. Memang banyak gila fitnah, benda tak betul yang brother ni sebut dalam video dia. So, saya harap saya dah clarify everything. Itu saja guys. Macam biasa, yang nak support Wibro boleh tekan butang follow, dan boleh tekan butang follow dekat brother ni juga, sebab dia pun perlukan followers juga. Okay, thank you. Ya, ikinya paham. Memang beda orang, beda pendapat kayak gitu ya, geng. Mungkin pendapatnya dia terlampau sakit hati ataupun kalah dengan Wibro orang Malaysia yang disukai oleh netizen Indonesia seperti itu ya, geng. Ya, jadi mungkin dia sakit hati juga dan membuat seperti itu. Itu konten dah lama, geng ya. Itu dah konten lama, udah tertutupi, udah damai-damai lagi, malah dibangkitkan isunya dengan orang ini lagi, geng. Jadi ini kontennya termulai dari berapa hari ya? 3 hari. 3 harian kayak gitu. Ini dibangkitkan lagi oleh ini, geng. Aduh, udah damai, tentram, dan baik-baik saja, malah dibangkitkan isu-isu itu lagi, geng. Kayak gini ya, geng. Ya, seperti biasanya netizen-netizen kita ataupun netizen Konoha akan selalu percaya ataupun mudah termakan oleh omongan-omongan seperti itu. Sepatutnya bang, saya cuma nasihati kayak gitu bang. Buat konten lah yang bermanfaat, edukasi, terus membuat konten tuh seakan janganlah membuat contoh, bukan saya ngomong, tapi abang tadi yang ngomong adalah membuat fitnah seperti itu bang. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan loh bang. Kayak gitu. Jadi kalau membuat konten tuh ya kita tanggapilah dengan secara eksklusif, jangan langsung bla bla bla. Ini kan cuma abangnya tidak mereaction, abangnya cuma menanggapi hal demikian rupa bahwasannya Wibro adalah orang Malaysia dan apa namanya seperti baper ataupun caper ataupun ke negara Indonesia ataupun netizen Indonesia kayak gitu ya kayaknya. Dan dibagi tahu sendiri dengan abangnya Finan-Finan tadi. Dan kan gimana bang, keadaannya sampean malu sendiri kan, koyak sendiri bang, kayak gitu. Makanya membuat konten itu yang baik-baik saja, gak usah saling menyenggol kayak gitu ya bang. Lebih baik kita membuat konten tentang kita apa sampean kayak gitu ya, sampai membuat konten negara ataupun futsal ataupun apalah bla 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 lainnya tentang sepak bola kayak gitu, karena sepak bola ini sangat sensitif ya. Memang dari dulu supporter ini sangat sensitif bila sepak bola, geng ya. Bila Indonesia dan Malaysia memang sangat sensitif, itulah kita membuat konten untuk memperdamaikan biar tidak jadi permasalahan. Makanya tonton videonya orang itu sampai akhir, jangan tonton cuma thumbnail dan judulnya saja. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Bila terkenang ataupun tersilap kata ataupun tersilap ucapan daripada ikinya dari depan sampai akhir, silakan tulis di kolom komentar. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di mana di next video. Bye bye.